Sebentar ya. Coba. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, foodpreneur. Kembali lagi di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya. Didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Oke, kembali lagi dengan saya Farhan Satriazani yang baru tadi pagi juga mengadain live juga dengan Pak Rex ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi Foodies on Sharing kali ini. Nah, saya mau ada sedikit cerita nih. Bisnis kuliner memang bisa sangat menguntungkan jika dijalani dengan tempat ya. Maksudnya kayak ya kalau misalkan benar-benar sesuai dengan pencapaian dan sebagainya pasti bakal tepat. Namun nyatanya ada banyak tantangan bisnis kuliner yang perlu dilewati saat pertama membuka atau memulai usaha kuliner. Nah, tema kali ini menarik banget nih. Kita akan membahas 10 tantangan yang membuat bisnis kuliner sulit berkembang. Nah, yang menariknya yang akan dijelaskan oleh Pak Danis Puntoadi, serial F&B entrepreneur dan F&B konsultan. Nah, sedikit informasi nih yang akan informasi nih udah tahu belum FOC 11 10 growth 10 outlet growth ekspansi cabang sendiri tanpa kemitraan. Nah, itu yang akan langsung dijelaskan juga oleh Pak Danis dan Pak Gito gitu kan. Nah, ini yang sering yang kita tuh kurang mengetahui opsi mengembangkan bisnis kuliner selain membuka cabang gitu kan, mengetahui bagaimana menyusun skenario pengembangan bisnis dan ingin mengetahui bagaimana cara bisnis kuliner bisa diinvest. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari di sini? Nah, di sini tuh ada tipe-tipe investasi, tips-tips best practice, menyusun kalkulasi modal dan bagi hasil outlet. Nah, catat ya tanggalnya di tanggal 8 sampai 10 Januari. Kalau untuk tanggal 8 sampai 9 Januari itu pukulnya jam 18.30 sampai jam 22.30 waktu Indonesia Barat, dan tanggal 10 Januari 2021 di jamnya 8.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk daftarnya gampang sekali nih foodpreneur, dengan klik bit.ly/10 kali strip growth, atau bisa langsung hubungi di Foodies CS-nya Foodies di 0813 1214 7974. Nah, saya udah ngepin nih untuk daftarnya. Di sini ada linknya, ada nomor customer service Foodies. Nah, kita sekarang tunggu Pak Danis. Ini udah ada Pak Danis nih. Jangan tunggu lama ya. Nah, Pak Danisnya udah gabung foodpreneur. Nah, halo Pak Danis, apa kabar? Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Udah lama ya kita nggak jarang Foodies on Sharing lagi Pak. Ya. Saya dulu foodpreneur di seluruh Indonesia Sehat, yang sehat. udah gabung. Ya, alhamdulillah Ya. syukur Pak. Ya. Saya hai dulu nih sama foodpreneur yang udah gabung. Oke. Selamat sore semua foodpreneur di seluruh Indonesia. Hari ini kita ketemu lagi ya untuk sharing dan diskusi ya. Ya, hari ini saya akan coba sharing sebenarnya dari pengalaman yang saya sudah jalani. Sebenarnya apa sih kira-kira hambatan bisnis kuliner itu susah untuk berkembang? Karena ada beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan ke teman-teman supaya teman-teman yang di seluruh Indonesia nih yang saat ini lagi memang punya program untuk melakukan satu ekspansi atau misalnya ngembangin bisnisnya, ini nggak sampai terjebak ya dalam hambatan-hambatan tadi, sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan rencananya. Itu ya kira-kira ya hari ini topiknya.
Ya, betul. Nah, tema kali ini benar-benar sangat menarik nih Pak. 10 tantangan yang membuat bisnis kuliner suatu berkembang. Nah, yang akan langsung dijelaskan oleh Pak Danis Punto Adi, yaitu serial F&B Entrepreneur dan F&B Konsultan. Nah, untuk entrepreneur yang ingin bertanya, boleh langsung klik yang ada di bawah, tombol tanda tanya. Di situ untuk Q&A di situ bisa langsung. Nah, nanti setelah materi beres mungkin bisa langsung dijelaskan dan dijawab oleh Pak Danis. Oke, nggak tunggu lama. Karena temanya ini sangat menarik, waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Denis menjelaskan materi ini. Silakan Pak. Oke, thank you Farhan. Oke, selamat sore semuanya. Sekali lagi, mudah-mudahan nih semangat semua nih hari ini. Oke, hari ini saya akan coba share ya. Sebenarnya apa sih kira-kira hambatan yang menjadi potensi hambatan untuk membuat kita ya sebagai pebisnis ini akan susah berkembang karena ternyata mungkin nanti setelah saya share ada beberapa yang sifatnya sangat mendasar sekali dan kira-kira ini teman-teman harus aware semua karena hal-hal yang paling basic yang menurut kita mungkin basic nggak terlalu kita anggap penting itu malah jadi satu kendala utama ya buat kita nggak bisa grow atau nggak bisa ekspansi dengan yang kita rencanakan. Oke, saya langsung aja. Jadi dari 10 hal ya yang coba saya rangkum karena sebenarnya masih banyak lagi sih hal-hal yang sifatnya strategik ataupun teknis atau mungkin sifatnya lebih ke non strategi non planning ya non strategi ya yang itu akan membuat bisnis kita cukup terhambat. Yang pertama banget nih, biasanya bisnis kita itu akan sulit untuk berkembang. Itu sebenarnya problemnya adalah dari kita sendiri sebagai pemilik bisnis. Ketika seorang owner atau pengusaha memulai dengan tidak atau goal yang jelas, itu biasanya itu bergerak ya ala kadarnya ya. Ya gimana mau jalan ya jalan aja gitu. Targetnya nggak jelas, apa yang kita ingin spesifik, sehingga nanti ya kita bisnis tidak memiliki target atau tujuan, ujung-ujungnya kita tidak akan membuat perencanaan yang matang. Itu yang pertama ya. Kenapa? Ketika seorang owner itu tidak memiliki visi, misi, dan goal yang jelas, itu akan menghambat pengembangan bisnis. Itu biasanya akan bisa tidak terbayang. Setting sebenarnya tekniknya gimana sih? Teknik 6 bulan lagi seperti apa? Lagi seperti apa, lagi seperti atau seperti apa. Nah, karena sebenarnya planning tadi yang nanti akan dijabarkan dalam program-program ya, detail program, saya planning pencapaian misalnya setahun 10 outlet. Kira-kira untuk punya 10 outlet ini, kira-kira program apa nih yang harus kita lakukan? Ya. Berapa tim marketing yang memang dibutuhkan untuk bukan namanya 10 outlet tadi, atau franchise. Kalau misalnya mengandalkan berapa kira-kira yang kita tarik atau dana yang kita tarik untuk bisa atau seperti apa organisasi yang paling tepat yang bisa secara efektif mengelola yang namanya 10 cabang di tahun pertama. Di tahun kedua kalau mau jadi 20 bagaimana? Bagaimana sistem supply chain dan lain sebagainya. Nah, bayangkan kalau misalnya kita bisnis nggak ngerti itu, nggak kebayang nih. Kira-kira tahun depan mau gimana, 2 tahun lagi mau seperti apa, 3 tahun mau seperti apa, 4. Itu planning dan penjabaran strategi atau taktikal itu pasti nggak akan kebayang. Yang ada firefighting aja, istilahnya apa yang kepikir besok ya dikerjain besok. Ada masalah di lapangan ya beresin, cuman yang masalah itu saja. Sambari kita nggak kebayang sebenarnya problem utama dari masalah seperti apa dan setiap decision yang kita lakukan, apakah ini bisa sesuai dengan target besar yang ingin kita capai, mungkin di setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Itu pertama. Yang kedua, yang membuat ketika si founder atau owner atau pemimpin perusahaan nggak memiliki visi itu bisa menghambat pengembangan, itu biasanya dengan tidak ada planning perekrutan orang yang kita rekrut ke organisasi, itu pun jadi random. Karena kita nggak ngerti itu organisasi seperti apa, orang-orang yang kita mau rekrut itu seperti apa kualitasnya, jumlahnya mau berapa, ya. Karena kita nggak ngerti, ini nih yang mencapai
angka berapa nih tahun depan, 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun berikutnya. Selain itu, kita pun akan kesulitan untuk memberikan gambaran kepada tim kita bahwa tim kita ini harus 6 bulan lagi harus mencapai hasil seperti apa, target-target susah untuk disetting, ekspektasi juga mungkin nggak bisa di-delivery dengan baik kepada tim kita, sehingga tim akan bergerak dengan sudut pandang jangka aja, ya. Mereka akan sulit kita ajak untuk berpikir jangka panjang, karena untuk menghasilkan sesuatu yang besar ya dalam jangka panjang itu nggak bisa kita pengen hari ini kita eksekusi besok langsung jadi, nggak bisa seperti itu. Tapi apa yang mungkin kita ingin capai di tahun 2 tahun depan gitu ya, kita harus benar-benar rencanakan dari mungkin sekarang, kita persiapkan dengan baik, dan baru tahun depan hasilnya akan terlihat. Itu kenapa saya bilang poin pertama yang paling kritikal banget, yang paling penting, yang harus kita waspadai adalah apakah kita sebagai pebisnis atau business owner itu sudah memiliki visi, misi, goal yang jelas dan spesifik atau belum. Itu satu. Itu baru ngomongin spesifik ya. Yang kedua, udah spesifik, tapi goalnya nggak gede-gede amat nih. Ya goalnya banget gitu. Nah itu akan mempengaruhi ini, akan berbeda dengan business owner atau kita sebagai founders yang memang punya dream yang besar, target yang gede. Ya. Dan target untuk planning expansion atau grow planning yang ambisius, tentunya impact-nya akan ke pertumbuhan bisnis kita ya. Kalau kita berani cuma 1 outlet 2 tahun ya akan cuma setahun 2 tahun, akan 1 outlet dalam 2 tahun. Tapi kalau kita berani setahun saya harus punya outlet 10 misalnya, ya akan 10 tahun pertama jadi outlet. Jadi mindset atau pemikiran dari business owner terkait visi, misi, goal itu yang jelas, atau besar kecilnya satu bisnis yang ada dalam benak kita sebagai pebisnis itu akan mempengaruhi sekali akan secepat apa, akan sebesar apa jalankan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, dan apa yang kita harapkan. Itu satu ya, satu faktor pertama banget yang akan mempengaruhi sebenarnya perkembangan sebuah bisnis itu akan cepat atau tidak, gitu, akan bisa atau tidak. Yang kedua, kayaknya terputus deh ini. Bentar ya, oh iya, terputus nih. Nah, tadi kan udah dijelaskan kan untuk yang pertama dari 10 tantangan yang sulit berkembang tuh tadi pertama dari kita sendiri ya, dari owner gitu kan, yang harus memiliki visi misi planning untuk mempunyai suatu bisnis kuliner yang berkembang gitu kan. Kita tunggu lagi Pak Danis ya. Nah, ini udah masuk lagi nih. Oke, sip. Kita tunggu. Nah, ya, kayaknya tadi koneksinya kurang bagus deh Pak. Sorry ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Oke, yang pertama tadi ya, jadi business owner atau kita sebagai founder memiliki visi, misi, goal yang jelas dan goal yang besar. Yang kedua, adanya mindset blocking mindset atau attitude yang nggak bagus. Jadi bisnis itu kan gini ya, level kesulitan di sebuah bisnis itu kan berbeda-beda ya. Mungkin hari ini kita bisa happy,
Belum tentu loh kondisi situasi 6 bulan lagi. Kayaknya ini putus lagi ya. Kayaknya koneksinya emang lagi kurang bagus ya. Bentar ya. Coba lagi. Sebentar ya, kurang bagus sinyalnya. Food planner, ditunggu ya. Nah. Halo Mas Farhan, udah jelas? Udah jelas. Aduh, oke ya. Lagi. Ya. Oke, salam ya. Teman, betul, sorry ya, ini jaringannya nih. Kedua, itu adalah tadi blocking mindset atau attitude yang nggak bagus. Karena bisnis itu kan bergerak terus ya. Bisnis itu bukan sesuatu yang statis ya. Sesuatu yang dinamis, bergerak, perlu ringan, perlu dengan kompetisi. Salah itu ada sesuatu yang sangat biasa sekali dalam sebuah bisnis. Ya, salah biasa lah. Jangan jadi kita terlalu baper atau terlalu jadi emosional ketika kita membuat decision yang salah. Dan ketika kita salah, ketika kita walaupun salah, kita benar, dan ketika ada orang lain yang memberikan inputan, masukan, ya kita harus ya, untuk menerima opini-opini tadi. Kalaupun ternyata pendapat atau advice atau masukan atau kritik dari orang yang orang lain tadi kita merasa wah nggak relevan saat ini, jangan langsung bilang enggak dulu. Oh enggak oke. Tapi ketika kita sudah ngeblocking semua inputan karena ego kita atau merasa kita paling benar dan sebagainya, di sana kita nggak melakukan namanya evaluasi. Oke, kita terjebak dengan satu mindset kita adalah orang yang paling benar, paling ngerti situasi. Padahal mungkin sebenarnya ketika orang melihat visi kita dan dia ketika situasi kita, ya hal-hal yang mungkin ketika kita dalam operation sehari-hari nggak terlihat, orang yang di luar sana bisa melihat menjadi lebih jelas ya. Dan ketika ada orang yang punya pendapat yang berbeda atau masukan yang benar-benar wah gini nggak tadi, jangan lupa dengerin dulu, dicerna dulu, dianalisis dulu, dan kemudian di-review. Jangan-jangan ada benernya nih. Atau kalaupun ternyata nggak bener ya udah dikit dulu aja. Jangan terlalu overreacting ya. Belum langsung defensif. Mungkin saat ini tepat, tapi jangan-jangan omongan dia tepat untuk nanti kondisi mungkin bulan depan, 2 bulan, lagi setahun, 2 tahun, dia semua masukan atau ilmu-ilmu yang kita dapat dari pihak eksternal itu baiknya itu kita keep, kita simpan, dan kita pilah-pilah mana yang bisa diimplementasi, yang tidak pun jangan nggak didengerin, disimpan dulu aja. Siapa tahu itu akan berguna masukan untuk mungkin kondisi-kondisi di masa akan datang. Itu ya yang kedua. Yang ketiga, ya, membuat satu bisnis itu menjadi sulit untuk berkembang itu adalah ketidakkompetenan dari sebuah organisasi. Ya. Dalam bisnis kita punya target, kita punya goal. Nah, goal tadi itu sebenarnya itu kan harus dicapai dengan berbagai strategi ya, taktikal atau program-program yang yang kita planning sedemikian rupa ya, untuk kemudian dijalankan. Nah, permasalahannya adalah mau secanggih apapun, ya jangan ngomong secanggih apapun lah. Pertanyaannya adalah siapa yang membuat planning itu? Siapa yang menganalisis bahwa kita perlu melakukan 1, 2, 3, 4 atau decision 1, 2, 3, 4 itu adalah manusia. Itu adalah setiap orang yang dalam organisasi. Jika melakukan sebuah analisis buat satu kesimpulan yang salah karena dari mungkin decision maker atau orang yang memang bertugas untuk membuat analisis terhadap sebuah kondisi dalam organisasi, sudah dipastikan ya endingnya follow up action, strategi, taktik dan sebagainya pasti akan salah.
Itu dari sisi ketika kita mengidentifikasi permasalahan dalam sebuah organisasi. Oke, let's say strategic thinker-nya jago, orang yang analisis jago, udah jago semua nih hipotesanya nih. Oh ternyata ada yang namanya gap atau problem di sini. Nah, kemudian dibuatlah program. Nah, ketika membuat program, orang nyusun programnya nggak kompeten, percuma juga, gitu. Pada akhirnya analisis itu akan diterjemahkan dalam satu bentuk program yang nggak tepat. Ujung-ujungnya eksekutornya juga pasti akan salah, gitu. Oke, berikutnya strateginya jago nih, pembuat planningnya jago, endingnya yang eksekusi nggak kompeten. Itu juga akan jadi hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Sehingga kompetensi ini itu bukan kita hanya bicara masalah kompetensi organisasi staff kita aja ya, tapi ini bicara di level kita sebagai mungkin kalau di sini teman-teman semua business owner adalah misalnya business owner atau teman-teman ada mungkin sekarang profesional yang posisi tinggi. Jadi dari level top level, middle sampai level yang paling rendah itu harus memiliki kompetensi-kompetensi sesuai dengan posisinya masing-masing. Ya, sehingga ketika setiap individu dalam sebuah organisasi itu memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang seharusnya dimiliki untuk menyelesaikan setiap pekerjaan di dalam bagiannya masing-masing. Ini kan semua bagian itu akan bisa memenuhi kebutuhan ini oke, dan ketika semua bagian dalam organisasi bisa ngeberesin kerjaan sesuai dengan yang seharusnya, itu result itu akan menjadi maksimal. Ya, dan itu akan membuat performa bisnis kita untuk menjadi grow itu akan menjadi semakin tercapai. Tapi kalau sempat aja 1, 2, atau 3 bagian itu nggak oke, ya itu akan menghambat ya kecepatan dari pertumbuhan di bisnis kita. Itu yang ketiga ya. Yang pertama mungkin saya recall sebelum masuk yang berikutnya, itu adalah business owner atau pimpinan tertinggi dalam satu bisnis yang harus memiliki visi, misi, goal yang jelas dan goal yang besar ya, sehingga bisa menjadi arahan buat semua timnya untuk bisa untuk bekerja yang secara efektif dan jelas nih kemana arahnya. Yang kedua, secara attitude atau mindset, jangan pernah ada yang namanya mindset atau attitude blocking mindset atau attitude jelek. Yang ketiga adalah organisasi yang kompeten. Jadi ketiga-tiganya saya bicara masalah apa ya, masalah kita manusia. Apakah manusia sebagai leadernya atau manusia sebagai yang mengisi bagian-bagian di dalam perusahaan untuk membangun sebuah sistem kerja yang baik. Yang keempat, itu ketika satu bisnis itu tidak memiliki perencanaan dan sistem kontrol keuangan yang baik. Ya, kerja efektif, bagus resultnya. Omset naik 4 kali lipat. Tapi ternyata pengeluarannya naik 10 kali lipat. Buat apa? Ujung-ujungnya apa yang kita sudah kerja keraskan dengan benar-benar nih effortnya luar biasa, mungkin dengan semua waktu yang kebuang, biaya yang besar dan sebagainya, meeting yang mungkin berjam-jam dan lain-lain, akhirnya ngehasilin mungkin profit yang minus atau mungkin yang jelek. Jadi kerja kerasnya jadi sia-sia ya kesannya. Oleh karena itu harus ada satu perencanaan yang baik terhadap keuangan. Oke, goalnya A, strateginya B. Tapi pagarnya apa? Pagarnya adalah tadi rasio keuangan. Untuk mencapai goal misalnya 100 juta, berapa cost yang kita harus alokasikan? Oke, marginnya pengen 20%, berarti cost allocation-nya adalah 80 juta ya. 80 juta menalokasikan buat apa nih? Harus jelas nih arahannya. Buat COGS berapa persen, untuk biaya SDM berapa persen, untuk biaya sewa berapa persen, untuk biaya rumah tangga berapa persen, untuk biaya marketing berapa persen. Semua rasio-rasio itu kita harus buat perencanaannya dengan detail. Sehingga setiap departemen itu harus achieve target, harus achieve KPI yang dia memang setting dengan cost yang memang sudah dialokasikan. Nggak boleh nih dia ngeluarin lebih dari yang sudah di-planningkan dari awal. Itu satu. Itu ngomongin cost allocation. Kedua, kalau udah budget, cara ngeluarin duitnya periode harus diatur juga nih. Harus ada orang yang bisa ngatur nih. Misalnya marketing budgetnya misalnya 20 juta nih. Nggak boleh asal kapan dikeluarinnya. Kayaknya baiknya tanggal 1 deh. Tanggal 1 dikeluarin tuh biaya marketing semua.
Memang udah ada budgetnya, tapi pertanyaannya, apakah benar dengan ngeluarin 20 juta langsung di awal bulan itu akan membuat cash flow kita bagus? Jangan-jangan kemampuan untuk bisa mengeluarkan 20 juta itu ketika bisnis sudah berjalan selama mungkin 10 hari. Baru kumpul tuh inflow-nya ya, revenue-nya. Mungkin di tanggal 15 baru bisa tuh 20 juta keluar. Jadi manajemen cash flow itu penting banget, kapan timing ngeluarin duit, kapan timing harus dapetin duit dan sebagainya. Perpaduan antara memonitor uang masuk dan uang keluar dan kemudian mensinkronkan ya supaya kita nggak kalah cash flow bahasanya ya. Jadi jangan sampai uang masuk sama uang keluar lebih gede dari uang keluar dari uang masuk, itu harus diatur sedemikian rupa. Untuk manage yang namanya keuangan itu nggak beres cuma dari membuat planning, membuat budgeting, tetapi harus membuat namanya flow juga. Alokasi ya, tapi cash flow kapan keluar masuk kita harus setting sedemikian rupa. Dan yang terakhir, setelah kita memiliki perencanaan terkait dengan budget dan planning cash flow, kita harus melakukan kontrol yang baik. Ada sebuah sistem yang baik untuk memastikan semua rencana tadi terkait keuangan itu sesuai dengan yang seharusnya. Jangan sampai harusnya uang keluar tanggal 13 karena mungkin ada penawaran yang kayaknya membuat kita kalap dan nggak bisa berpikir, tanggal 9 uang dikeluarin. Padahal seharusnya tanggal 9 nggak boleh uang keluar gitu. Karena memang secara planning pokoknya harus tanggal 13 keluarnya. Nah, ini harus ada orang yang melakukan controlling seperti itu. Sehingga secara struktur keuangan kita bisa terjaga dengan baik ya. Dan bisnis bisa benar-benar berjalan dengan sehat. Karena banyak nih sebenarnya bisnis yang sebenarnya punya problem bukan karena dia tidak bisa menghasilkan omset. Dia punya problem karena dia tidak bisa mengelola uang. Nah, itu yang harus benar-benar dijagain ya sama pemilik bisnis semuanya, sama teman-teman semua business owners. Jangan sampai kita kalah di situ. Itu poin keempat ya yang harus kita jaga sebagai pebisnis. Yang kelima, yang kita harus jagain supaya bisa sustain ya, yang kita kalau nggak dia jaga itu bisa jadi problem, itu adalah brand. Ya, brand. Bisnis itu mungkin ya, kalau saya ada di forum Fuji's IG Live mungkin sekitar tahun lalu ya, nggak, brand itu nggak terlalu urgent amat ya. Kenapa? Pemainnya dikit. Satu kota mungkin yang punya bisnis jualan itu aja. Yang punya bisnis itu aja. Yang punya bisnis toko itu aja. Sehingga mungkin nggak brand yang amat gitu ya. Orang nggak ada opsi. Ya orang datanya akan ke toko A, toko B, toko C. Yang jelas memang langganan saat. Tapi sekarang bayangin, setiap di aplikasi GoFood atau Grab selalu aja ada outlet outlet restoran baru atau outlet baru dan sebagainya. Satu kota ya. Kalau kita di lebih di provinsi Indonesia, saya sudah masuk ke semuanya. Itu baru ngomongin makanan, belum bisnis yang lain ya. Itu dengan internet ada yang kayak orang bisa belajar bisnis kuliner. Membuka bisnis itu menjadi tidak terlalu sulit kayak dulu. Karena itu sangat terbayar, orang bisa belajar dan pemodal pun banyak sekarang. Jadi akses ke investor, ke sumber ilmu, akses ke vendor supplier, kayak internet dan sebagainya, itu menjadi sangat mudah sekali. Sehingga bisa setiap hari itu muncul bisnis baru ya. Nah kebayang kalau misalnya satu hari aja dalam satu kota muncul 10 brand baru. Dalam waktu sebulan 100 brand baru loh. Setahun brand baru. Ya. Belum yang brand lama itu ekspansi. Oh ya, dalam setahun itu udah berapa ribu kompetitor baru ya yang akan ikut kita. Pertanyaannya adalah konsumen kita itu punya keterbatasan memori, dia harus ingat yang mana pertanyaannya. Kalau kita nggak punya brand yang cukup kuat, yang kita jagain untuk bisa membuat brand kita itu selalu terrecall dengan baik di benak konsumen, yang terjadi adalah kita akan dilupakan. Setiap ada brand baru, kita akan berpikir
cobain dan berikutnya kita nggak ke-recall nih brandnya, akan dilupakan. Mungkin kita berpikir, ya paling nyobain, nanti setelah nyobain, ya balik lagi kalau nggak puas. Ya kalau dia balik lagi. Kalau pas mau balik, tiba-tiba ada brand baru lagi. Nggak akan balik-balik tuh. Karena dalam sebulan udah 20 brand baru tuh. Baliknya baru bulan depan. Pertanyaannya setelah 1 bulan masih keinget nggak mereka sama kita? Iya. Apa diferensiasi yang kita punya yang membuat mereka pengen balik? Kalaupun ada, kita mengkomunikasikan dengan intens nggak ke konsumen kita. Nah kalau kita nggak ada program yang spesifik untuk merecall terus ke mereka bahwa kita misalnya brand A punya produk XXX dengan kelebihan A, B, C, D, E, dan terus diingat-ingatin, mana mereka ingat. Kalau dalam sebulan mereka ketemu 20 brand baru. Ya. Kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada berapa puluh brand baru yang terekam di otak. Jadi, membangun brand jadi titik kunci yang kelima buat teman-teman semua yang pengen sebenarnya bisnisnya terus berkembang. Karena perkembangan bisnis itu masalah melakukan akuisisi konsumen baru. Bagaimana menjaga konsumen-konsumen lama kita untuk terus mengkonsumsi produk kita, untuk terus datang ke brand kita, dan dia merekomendasikan ke teman-temannya. Berarti kan dengan kata lain, kita harus punya kesan ke konsumen-konsumen yang udah pernah datang ke toko kita. Kita harus menciptakan sebuah yang bagus, melalui service, melalui produk yang oke, melalui tingkat level kebersihan. Kalau bahasa saya biasanya ngomong SQC. Berarti 3 poin itu kita harus jaga. Selain juga exposure branding ya, yang kita Instagram, Facebook, KOL lah, leader ya, buzzer dan sebagainya. Yang secara konsisten kita harus komunikasiin terus karena ya zaman sekarang tanpa itu susah lah ya. Ini baiknya dekat banget. Yang keenam, yang buat bisnis itu kenal, bukan dia nggak punya duit, ya, bukan karena konsumen nggak suka sama dia, tetapi sistem operationnya nggak ready, ya. Satu outlet jago, buka 5 outlet, challenge-nya berbeda. Gimana menduplikasi sistem operation yang sama dari 1 ke 2 outlet, jadi 3 outlet, jadi 4 outlet, jadi 5 outlet. Itu different challenge ya. Itu area yang berbeda. Kenapa? Orang-orangnya beda. Gimana mengontrol yang tadi 1 outlet kita bisa pantengin dari pagi sampai closing. Sekarang gimana caranya mantengin outlet yang ada 5 cabangnya? Yeah. Gimana mastiin yang namanya standar quality produk itu sama dari 5 outlet? Baru 5, kalau 10, kalau 20, kalau 30, kalau 100. Gimana mastiin distribusi? Misalnya tadinya sistem distribusi kita di Bandung aman. Gimana mastiin distribusi ke Jakarta aman juga? Gimana mastiin distribusi ke Surabaya aman juga? Gimana mastiin distribusi ke Semarang aman juga? Ya. Sekarang people development. Gimana mastiin kualitas leader di cabang 1 sama dengan kedua sama, ketiga sama, keempat sama, kelima sama? Gimana mastiin semua aspek di dalam restoran ini tinggal copy paste ketika kita akan melakukan namanya ekspansi. Ketika kita akan berkembang. Jadi, belum cukup, gue punya duit banyak, paket suka. Lah kalau misalnya operasinya nggak ready, bunuh diri. Yang ada, yang tadinya kita 1 cabang itu orang happy, kita buka 5-10 cabang, orang jadi nggak happy semua. Karena kehappyan atau kesenangan ketika 1 cabang, itu akan hilang gara-gara dia nggak happy di 9 cabang yang lain. Bunuh diri, malah mau ekspansi. Ya. Jadi faktor ke-6 yang benar-benar teman-teman semua itu harus perhatikan itu adalah operational. Ya, operational ini akan membunuh kita kalau kita nggak ready untuk ready di operation dan kita punya plan untuk berkembang. Jadi pastiin kita punya SOP yang jelas tertulis. Ya, untuk semua proses masak, proses manajemen gudang, proses misalnya waiter menservis konsumen, proses plating. Proses kebersihan, semua proses yang ada dalam restoran kita pasti sudah punya sistem yang terstruktur dan siap untuk duplikasi. Ya, begitupun sistem training. Bagaimana sistem training?
ketika kita punya karyawan 5, 10, 20, atau ketika karyawan yang tadinya staff naik jadi manajer, kemudian jadi manajer, itu gimana sistemnya? Sehingga sistem tadi, ketika kita itu berjalan secara otomatis, itulah yang membuat kita ready untuk menjadi expand, untuk menjadi besar, dan problem bisa kita minimalisasi. Jadi menambah outlet atau menambah ekspansi menjadi lebih kencang, bukan kemudian menjadi problem ya, tapi itu menjadi benefit buat kita. Ya, jangan sampai aja nambah outlet menjadi masalah gitu, nggak usah nambah outlet. Itu ya poin ke-6 ya, yang teman-teman harus hati-hati nih, yang bisa membuat bisnis kita untuk berkembang. Itulah sistem operational. Oke, yang ke-7 itu adalah yang paling penting banget. Kadang-kadang kita berpikir yang penting marketingnya kenceng lah, budget iklan digelontorin, bazar di mana-mana dan sebagainya. Teman-teman jangan lupa kita bisa apa nih? Kita bisnis sama bisnis kuliner ya. Kalau kuliner yang utama adalah produk, kualitas. Jadi di luar marketing, sistem sebagainya, yang kita harus jaga itu adalah konsistensi produk, quality. Itu ya. Pertanyaannya adalah, maksudnya apa sih produk quality atau produk expectation? Pertama, kalau produk dan itu disukai oleh konsumen kita harus habis-habisan ngejagain tuh si produk itu jangan sampai mengalami namanya degradasi quality. Dari apa? Pertama, pastiin bahan baku yang kita terima itu memang standarnya sesuai dengan yang sudah kita setting di awal. Ya. Jangan karena oke, saya pengen dapat margin lebih gede, kemudian kita ganti itu produknya dengan yang lebih murah dengan mengesampingkan kualitas. Ya, boleh nggak ganti produk lebih murah? Boleh, asal produk murahnya sudah tervalidasi, memang bisa menggantikan ya hasil akhir dari bahan baku yang lama. Is okay. Ya tetap quality nomor 1. Dari proses pemilihan bahan baku atau pergantian bahan baku yang kita pakai itu penting banget ya buat teman-teman semua, harus diperhatiin. Kedua, manajemen kesimpanan. Bahan baku bagus, disimpannya nggak benar. Ujung-ujungnya bahan baku jadi jelek kualitasnya. Ketika nyampe ke restoran, mau produksi, udah zong semua bahasanya ya. Yang terjadi, produknya jelek. Gitu ya. Kemudian proses ketika di dapur, di kitchen. Apakah karyawan kita tertraining dengan baik? Apakah mereka menjalankan SOP atau proses dengan benar? Apakah equipment yang dipakai itu terjaga dengan bagus enggak performance-nya? Orang jago, bahan bagus, equipment yang jelek, yang harusnya kalau misalnya masak ayam suhu 155, 150, 60 derajat Celcius, karena kondisinya nggak termaintain dengan baik, suhunya cuma bisa fall di 120 derajat Celcius, ya jadinya kempes dong ayamnya, nggak bagus juga output. Nah, hal seperti itu yang teman-teman harus benar-benar concern ya. Jadi kalau misalnya kita bicara diskusi masalah jaga produk kualitas, bukan ngomongin masalah cuma jagain masaknya ya, tapi jagain semua proses yang bisa menghasilkan produk kualitas yang baik. Ya, saya ulang ya, dari mulai pemilihan bahan baku, equipment, penyimpanan, jagain semuanya. Dan untuk ngeceknya sih gampang, adain random sampling. Bisa jadi cara ngejaganya itu dengan memasukkan SOP kontrol sebelum produk itu nyampe konsumen, biasanya seperti itu. Atau bisa juga dengan kita mengirim shopper datang ke restoran, kemudian produk dan sebagainya, kita edukasi. Jadi di tes nih konsisten atau enggak nih produknya. Atau pantau aja sosial media apapun, Facebook dan sebagainya, atau TikTok kali kalau ada. Ada nggak komplain terkait produk kualitas? Kalau ada, jangan cuman satu, cuma dua. Bukan gitu. Walaupun satu, itu indicators. Langsung pantau, langsung lihat lapangan. Ada masalah apa di lapangan? Itu ya. Itu poin ke-7. Poin ke-8 itu adalah tidak memiliki sistem kontrol persediaan. Loh, apa hubungannya nih persediaan sama perkembangan bisnis? Nah, bisnis berkembang untuk melakukan expansion dan sebagainya. Berarti kan kita butuh namanya modal, uang ya. Nah, persediaan itu punya 2 impact kalau nggak kita kontrol dengan baik. Pertama, kalau kita nggak bisa persediaan stable atau konsisten, yang terjadi jangan-jangan bahan baku yang kosong itu bahan baku core kita, bahan baku yang disukai konsumen kita. Nah, kalau kita nggak bisa ngejagain atau mengontrol persediaan, yang terjadi konsumen kita sih nggak happy, dia nggak puas, setiap nyari barang habis sold out mulu gitu. Atau setiap kalau kita nggak mau manage namanya persediaan, yang terjadi adalah
output itu di serving dengan bahan baku yang jelek. Karena sistem manajemen inventory yang jelek dan sebagainya, output produknya jelek juga, konsumen nggak happy lagi. Impact-nya apa kalau konsumen nggak happy? Ya salesnya drop lah, down. Tapi prosesnya down, dan kita nggak mencapai ke top line atau revenue kita pengen, ya nggak ada bisnis. Boro-boro ngomongin pengembangan bisnis, mempertahankan bisnisnya nggak mampu kalau bisa manage namanya inventory. Itu satu. Yang kedua, semuanya bagus ya, inventory di manage dengan baik dan sebagainya, masalah forecasting dan lain-lain. Tetapi kalau ternyata kita salah bahan sehingga stok terlalu banyak nih kita simpan kan, kepancing dan diskon ya, kalau diskon kita beli banyak yang mau lagi diskon. Yang terjadi ternyata ada penurunan nih persediaan di gudang. Hasilnya apa? Putaran kita menjadi semakin kecil karena uang kita yang harusnya bisa diputerin untuk ekspansi, untuk pengembangan, kejebak di namanya persediaan. Itu barang mati gitu. Ya itu nggak oke juga tuh. Jadi teman-teman harus hati-hati nih. Poin ke-8 adalah kontrol persediaan. Karena persediaan itu kalau kita lihat dari structure keuangan itu bisa masuk bagian yang pertama ya dari itu persediaan ini bergain sama teman-teman. Itu yang punya potensi membuat kita bisa berkembang. Yang ke-9 nih ya, yang ke-9. Nah, Pak, halo Pak, sebelum lanjut yang ke-9, saya ada informasi dikit nih. Saya mau ini dulu Pak, summary dulu dari 1 sampai 8 yang baru gabung nih. Untuk yang pertama ada business owner yang harus dengan business owner kita visi-misi seperti apa gitu kan. Yang kedua ada mindset blocking atau attitude yang kurang bagus. Yang ketiga ketidakkompetenan dalam organisasi. Yang kelima perencanaan dan sistem kontrol yang baik. Yang kelima membangun brand yang kuat. Keenam sistem operasional. Dan yang ketujuh produk quality, dan yang ke-8 yang terakhir tadi dijelaskan ada kontrol persediaan. Nah sebelum lanjut yang ke-9 saya mau ada informasi dikit Pak tentang FOC 10 legal. Nah regulasi, pajak, legal, regulasi dan pajak. Nah 3 aspek yang merupakan kunci di mana kita bisa terkena banyak masalah dan keluar biaya sangat besar jika tidak mengetahui. Nah yang akan dibawakan oleh expert di bidangnya yaitu ada Pak Bimo dan Pak Budi. Nah, di sini tuh kita belajar apa aja sih gitu kan? Ada checklist legalitas dalam memulai bisnis, poin-poin penting dan konsekuensi pendirian badan hukum, proses haki, brand, dan checklist dasar akunting untuk bisnis kuliner. Nah, caranya gampang nih. Saya udah ada pin di bawah. Cara daftarnya tinggal klik bit.ly/legal&tax strip S atau langsung WhatsApp ke CS Foodies di 0813 12 14 7974. Nah, untuk foodpreneur yang ingin bertanya di sesi kali ini boleh langsung klik yang ada di bawah tanda tanya, nanti bakal dijawab oleh Bapak Danis. Oke, kita lanjut aja yang ke-9 ya Pak ya. Oke Pak, silakan. Oke ya, saya lanjut ya. Ini 2 terakhir nih, mungkin nanti ada waktu untuk kita tanya jawab ya. Yang 9 itu tidak memiliki program pengembangan karyawan. Itu juga bisa jadi hambatan ya kalau kita punya program, karena yang seperti saya komunikasikan di awal, share di awal bahwa strategi canggih apapun, sistem sekeren apapun, itu nggak akan bisa berjalan dengan baik kalau kita nggak didukung dengan organisasi yang handal, yang kuat. Sehingga perlu kita melakukan program pengembangan. Sehingga kita akan bisa memastikan setiap SDM atau setiap orang di dalam organisasi itu bisa selalu compete dengan challenge atau tantangan yang ada di dalam bisnis kita. Ya, kalau setiap orang itu terus berkembang, ya jangan punya mindset gini loh. Yang paling bagus itu adalah organisasi berkembang itu secara natural atau organik ya. Jadi mungkin orang yang tadi levelnya staff naik jadi supervisor, jadi manager, naik terus dari GM, jadi director, itu sebenarnya akan menjadi lebih baik dibandingkan kita selalu melakukan rekrutmen terus setiap tahun ganti-ganti orang. Kenapa? Karena semakin lama sebenarnya tim kita atau karyawan kita ada dalam sebuah organisasi, sebenarnya setelah DNA atau culture itu akan semakin paham, akan semakin sesuai. Ya, karena dalam menjaga sebuah organisasi bisnis itu nggak melulu hanya bicara masalah kompetensi, tapi kita juga harus membangun namanya
nilai-nilai, budaya, culture, terus mindset yang sama, vision yang sama, dan sebagainya. Dan karyawan yang memang termaintain dengan baik dan memiliki jam kerja yang cukup panjang dalam sebuah organisasi atau bisnis, cenderung memiliki itu dibandingin karyawan baru yang baru masuk dengan pemikiran lama, dengan ekspektasi yang mungkin beda juga dibandingin tim-tim yang sudah lama gabung sama kita. Itu akan menjadi lebih sulit untuk bisa menyesuaikan. Walaupun saya nggak bilang nggak bisa ya ada-ada aja yang sukses ya. Orang baru masuk langsung bisa adjust, kemudian bisa inline sama tiga perusahaan. Tapi sebisa mungkin kalau kita bisa ngedevelop dari internal, itu akan sangat lebih baik buat kita sebagai perusahaan. Ya. Dan yang terakhir, ya, yang berpotensi untuk membuat kita tidak bisa melakukan pertumbuhan yang baik dalam bisnis atau pengembangan itu jika tidak melakukan satu inovasi, ya, yang konsisten. Kenapa? Karena dalam bisnis sesuatu yang paling konsisten itu ya perubahan itu sendiri. Ya, bayangin tahun 2018, 2019, mana kebayang kita ada COVID ya. Tiba-tiba 2020 ada COVID. Ya. Nggak ngerti, 2021 mudah-mudahan COVID-nya beres. Tapi kita nggak ngerti posisi seperti apa lagi COVID-nya beres. Yang dulu eranya digital itu orang nggak terlalu lirik, berapa orang aja baru mulai pindah ke digital ya, shifting ke digital. Sekarang semua orang mainnya digital. Orang mainnya marketplace. Orang mainnya ghost resto atau ghost kitchen. Tahun 2018, kalau saya mungkin bahas ghost resto, ghost kitchen, semua orang bilang, wah apa tuh? Orang masih nggak beli namanya ghost resto, ghost kitchen. Tapi hari ini semua orang berlomba-lomba punya namanya ghost resto atau ghost kitchen. Bahkan GoFood, Gojek pun ngebangun infrastruktur untuk ghost kitchen ya maksudnya. Jadi yang kita harus lakukan dalam bisnis itu harus berpikir, kita harus mencari insight, kita harus melihat perubahan-perubahan yang ada, apakah perubahan dari sisi konsumen, apakah perubahan dari sisi kompetisi, apakah perubahan dari sisi lingkungan kita, kebijakan government seperti apa, atau berbagai aspek lah yang punya impact dalam bisnis kita ya. Dan itu hal yang paling penting, yang terakhir saya pikirkan teman-teman semua untuk bisa memastikan bahwa bisnis kita tetap survive, relevan, dan akhirnya bisa terus untuk berkembang. Kira-kira itu ya yang bisa saya share ya terkait 10 hambatan bisnis yang bisa menjadi potensi hambatan kita untuk bisa berkembang, yang teman-teman semua harus aware dan harus mulai perhatikan ya, sehingga kedepannya kita bisa membuat antisipasi-antisipasi yang bisa memastikan bisnis kita bisa terus berkembang dengan baik. Kira-kira itu ya yang bisa saya. Oke, wah ini 10 tantangan bener-bener nih, maksudnya yang penting untuk di bisnis kuliner kita. Nah, food planner ada yang mau bertanya, langsung aja tanya di kolom komen atau di kolom yang ada tanda tanyanya. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, untuk yang poin pertama, business owner dan yang tidak mempunyai visi misi, bagaimana cara mengatasi bila mana memiliki dua owner yang dimana dari salah satu owner tersebut tuh memiliki visi misi yang berbeda gitu kan. Bagaimana cara mengatasinya, Pak? Oke. Yang pasti adalah ya harus disamakan dulu visi misinya. Tanpa kesamaan visi misi, bisnis nggak akan bisa berjalan, apalagi ada dua kepala seperti itu. Ya opsinya, ya harus ada brainstorming, harus bisa ada saya bertukar pikiran, sehingga kita bisa mendesain sebenarnya goal kita mau apa sih? Anggaplah visinya mau apa? Kita paling simpelnya kita pengen punya duit berapa sih nanti barang-barang, dan bagaimana cara, strategi atau metodologi untuk mencapai numbers itu. Gitu lah. Kalau udah diskusi segala macam nggak masuk, ya kalau menurut saya nggak bisa bisnis bareng. Lebih baik dari awal. Dibandingin di awal maksain, terjadi akhir konflik tengah-tengah, ujung-ujungnya nanti entahnya di tengah jalan. Itu lebih sulit ya dibandingin di awal. Karena kalau di tengah-tengah yang dikorbankan banyak, karyawan sudah ada, perusahaan sudah ada, mungkin relation sampai ketiga sudah kebangun cukup intens. Kalau tiba-tiba bisnis menjadi chaos cuma gara-gara konflik internal, itu akan nggak baik buat semuanya, termasuk nama baik kita sebagai pebisnis pun akan tercoreng ya, karena hal-hal yang seperti itu. Jadi yang saran saya pertama kali dilakuin dari teman-teman semua yang punya
kepemilikan dua orang atau lebih, yang awal duduk di meja itu harus duduk bareng, nyamain dulu visi misi. Saya ada satu pengalaman ya terkait hal ini dengan ada salah satu ya bisnis yang saya miliki juga dengan beberapa kepemilikan. Saya untuk membahas kesamaan visi misi itu bahas numbers ya, angka-angka. Itu cuma butuh waktu 3 hari. Tapi membahas visi misi sama value, saya butuh waktu 3 bulan. Dan itu yang kemudian menjadi titik crucial atau titik yang akhirnya kita mutusin, oke, jalan bareng. Angka itu cuma dibahas bentar. Aduh, oke, nah, 3 bulan tuh bahas benar-benar visi, misi, value. Saya maunya apa, dia maunya apa, mereka teman-teman saya yang lain maunya apa, kalau ada konflik jadi gimana cara ngatasinya, dan sebagainya, terus propose kita seperti apa, itu dibahasnya panjang. Itu meetingnya hampir seminggu mungkin hampir 2-3 kali, dan setiap meeting bisa sampai menghabiskan 3-4 jam ya untuk mendiskusikan sebenarnya ke depan kita mau gimana sih, dan propose apa yang kita mau ambil ke depannya. Itu penting banget ya. Saya pengen kasih gambar segitu pentingnya kesamaan visi misi dan propose dulu sebelum kita memulai bisnis bersama-sama, seperti itu sih. Oke? Oke. Wah, bener nih Pak. Maksudnya itu memang yang sangat penting ya. Kadang-kadang yang bisnis ada 2 owner tuh kadang-kadang bikin jadi ini apa ya? Jadi bimbang, ambigu lah ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari M. Haris. Pak Danis, seberapa penting desain yang menarik untuk coffee shop dalam menarik pelanggan? Coba. Oke. Ini tergantung nih. Coffee shop kita ini desain penting, tapi seberapa masif desainnya. Tergantung nih, apakah kita itu dine in atau misalnya go food, take away atau get and go. Nah, itu akan beda kepentingannya. Kalau kita hanya ngandelin misalnya online, orang beli ya mungkin desain di outlet nggak terlalu penting. Yang penting rasanya enak. Tapi desain di aplikasi GoFood-nya atau GrabFood-nya penting banget. Instagram-nya penting banget. Kenapa? Karena konsumen nggak bisa ngelihat kita. Dia hanya bisa berimajinasi dengan visual yang dia lihat di media, di mana dia bisa tahu kita. Satu. Tapi yang paling penting adalah setelah dia punya imajinasi, dia cobain kopinya dong. Nah, kopinya enak apa enggak nih? Kalau kopinya enak, lolos tuh. Biasanya dia akan repeat. Itu. Tapi kalau misalnya kita punya coffee shop, di mana memang market utamanya adalah orang yang datang, ya ambient design itu penting banget. Karena pada akhirnya ketika orang memutuskan untuk datang ke sebuah coffee shop, dan dia pengen nongkrong di sana, pasti bukan cuma karena pengen ngopi doang gitu loh. Dia pengen ada suasananya, ambient, desain dan sebagainya. Tapi desain bagus itu relatif ya, maksudnya ya. Tergantung konsumennya ya apa. Itu kan beda-beda. Kalau konsumennya anak muda mungkin usia 17 sampai umur 25 tahun akan beda ekspektasi desain bagusnya sama misalnya marketnya umur 50 tahun sampai 60 tahun. Nah, itu kita harus benar-benar research lagi lebih detail lagi. Ini marketnya siapa, bagus seperti apa. Ambient, desain itu penting banget. Untuk membangun experience itu ya, kira-kira seperti itu. Oke, gimana? Ya. Untuk selanjutnya untuk Mas Haris sudah terjawab ya pertanyaan dari tadi dijawab oleh Pak Danis. Untuk next question mungkin satu lagi apa ya, karena waktu kita 5 menit lagi, mungkin 1 atau 2 lagi ya Pak ya. Saya akan bacain dari Degi Muir. Seberapa penting masukan customer ketika akomodasi? Kadang masukannya harus dengan cost yang gede gitu. Oh, oke. Yang di akomodir adalah masukannya dulu. Ya. Cost-nya belakangan. Nah, masukan itu kemudian harus kita olah lagi. Gimana ketika kita mengakomodir masukan itu, semuanya relevan. Ya. Effort kita relevan. Jadi, relevan tuh gini. Ya tadi, cost-nya harus masuk. Memang kita mampu untuk menjembatani itu dan sebagainya. Itu harus benar-benar diperhatikan. Contoh gini, konsep restoran kita adalah fast food, kayak McD di mana yang penting adalah kecepatan sama produk quality. Service penting, tapi service di sini itu bukan pelayanan
one to one service, di mana karyawan harus konsumen treatment dengan benar-benar ditanyain dan sebagainya. Bukan itu model bisnisnya. Model bisnis kita itu adalah yang penting cepat, enak, bersih restorannya, kasirnya senyum, ramah. Itu model bisnisnya. Tiba-tiba ada konsumen nih, di mana konsumen ini mungkin karakternya dia terbiasa makan di fine dining, ya. Dia biasa dilayani dengan intens sama waiter, dia nggak biasa ngantri, dia bisa duduk gitu loh. Maka di kita pasti dia akan komplain, nggak oke nih, benerin dong servisnya. Karena saya biasanya kalau makan dalam hati dia ya, biasanya dilayanin terus dan lain sebagainya. Apakah kita harus mengakomodir? Ya baik lagi, bisnis model kita apa? Karena bisnis model kita itu adalah fast food, di mana nggak ada tuh namanya model layanin one to one service dan sebagainya. Ya cukup bilang terima kasih dan nggak perlu harus diakomodir juga karena bukan bisnis modelnya satu. Dan orang yang komplain juga mungkin sehari 100 orang konsumen cuma 1 orang ya yang komplain, which is itu minor banget ya. Tapi majority target market kita masih bisa nerima nih keterbatasan yang kita miliki. Karena memang bisnis model kita adalah fast food. Jadi kita harus melihat-lihat, memilah-milah nih. Tetap diterima dengan baik, tetap diolah lagi, tapi kira-kira yang memang ini sesuai dengan bisnis model kita dan memang affordable untuk bisa kita jalankan gitu ya. Ya jalanin, kalau enggak ya jadi masukan, terus kita pikirkan siapa tahu ini bisa dijalankan di kemudian hari seperti itu. Kira-kira gitu ya. Ya, mungkin dari Kak Degi ya sudah terjawab ya. Mungkin ini waktunya udah sebentar lagi karena keterbatasan waktu kita tidak bisa nanya-nanya. Nah, untuk yang ingin bertanya boleh langsung ya nanti ditanya Foodies atau langsung aja join ke Telegram channel Community Foodies untuk update informasi bisnis kuliner setiap harinya di linknya di t.me/foodies.id. Nah, itu ada link yang dimana bisa foodpreneur semua bisa bertanya tentang semua keluh kesah yang dihadapi selama bisnis kuliner. Nah, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya di Foodies, channel YouTube-nya Foodies ya. Nah, sebelum kita beres, kita foto bareng Pak, gitu. Oke. Ya, kita foto ya Pak ya. Nah, untuk foodpreneur semua jangan lupa untuk screenshot, terus tag kepada Anis atau Foodies nanti bakal di repost ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Pak ya. 1, 2, 3. Oke, ini sebelum closing nih Pak. Saya mau minta satu hal lagi nih Pak. Tipsnya ini apa nih untuk foodpreneur yang ada di rumah nih? Oke. Intinya sih bisnis itu sesuatu yang sifatnya sangat dinamis sekali ya buat teman-teman semua. Jadi nggak ada ilmu yang pasti dalam berbisnis. Yang ada itu adalah ilmu itu harus berkembang terus karena permasalahan juga berkembang terus. Belum tentu apa yang kita tahu hari ini masih relevan di masa depan dan belum tentu apa yang hari ini menurut kita nggak penting itu nggak relevan di masa depan. Jadi pesan saya buat teman-teman semua itu adalah selalu buka pikiran dan jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Dan terus analisis dan observasi bisnis kita masing-masing, dan kemudian lakukan trial error dalam bisnisnya masing-masing. Nanti masing-masing saya yakin akan menemukan caranya sendiri-sendiri sih, untuk bisa terus mengembangkan bisnis, dan terus untuk jadi survive dan relevan di market. Kira-kira seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak waktunya, dan semoga untuk seluruh foodpreneur menjadikan materi kali ini bermanfaat buat semuanya. Terima kasih Pak, semoga sehat selalu. Ya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, foodpreneur. Ya, bye-bye semua. Ya. Bye-bye. Ya.